على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Selalu kita ingat rutin tiap saat menjemput hidayah merekrut ilmu yang manfaat. Silaturahim keluarga dan sahabat, tambah ilmu dan rezeki semakin berkah. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Edisi safari kita keliling ngaji Masjid Nur Mudrikah, lalu bergilir ke Masjid At-Taqwa, Masjid Muqimuddin, juga Dzikrul Muqarrabin, Masjid Nurul Iman, tempatnya rumput harapan, membawa misi dakwah insyaallah istiqomah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumin hadza ila yaumil akhirah. Hidup di dunia
lupa, menumpuk harta dengan segala cara, subhat haram semua disikat, yang penting kaya. Saat ajal tiba, penyesalan tiada tara. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumin hadha ila yaumil akhirah. Manfaatkan waktu, janganlah termamu. Nasib baik harus diburu, karena terus berlalu. Mantapkan tekad untuk jauhi maksiat, luruskan niat untuk bertahan dalam taat. Di dunia bermartabat, bahagia di akhirat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumin hadha ila yaumil akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridaillahi ta'ala ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء الأمينين والأولياء الله العارفين، خصوصا إلى حضرة الشيخ الإمام أحمد تاج الدين ابن عطاء الله السكندري وأصوله وفروعه وأهل سلسلته شيخ لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأستاذنا وأستاذكم
ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة آمدت شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم هدية الفاتحة خصوصا jamaah majelis taklim hadal majelis bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya Allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya Allah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masya Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Seperti biasanya ikuti suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi wassama. Bismillahilladzi biyadihi syifa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi summu walada. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram ala ma akmal lana min dinil Islam. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil huda war rahmah al mab'usi bil kitabi wal hikmah khatamun nabiyyin wa imamul mursidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa takhsuruna bi ibadikas sholihin fi dunyaya wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adadani amillahi wa ifdali. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh Masjid Mukmidin Perumahan Pesagra rahimakumullah. Alhamdulillah, mengawali pengajian subuh pagi hari ini, mari kita tahaddus bimatillah. Kita ungkapkan rasa syukur, kita tambahi syukur kita kepada Allah dengan ungkapan syukur alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Pagi ini kembali kita dipertemukan Allah di Masjid Mukimuddin dalam kegiatan rutin pengajian subuh. Sekaligus kita telah memenuhi hak ubudiyah atau kewajiban kita kepada Allah berupa ibadah mahdhah, yaitu sholat fardu subuh dan ibadah-ibadah nawafil, ibadah sunnah yang mengiringinya.
Semoga apa yang kita lakukan ini, kita amalkan ini dibarengi rahmat, barokah dan ridhonya Allah. Amin Allahumma amin. Bil ikhtisar, sekarang pelajaran kajian kitab Al-Hikam masuk materi kajian nomor 157. Nomor kajian 157 atau pasal ke 157. Ini nanti membahas atau mengupas tentang indikator atau tanda-tanda Allah telah menetapkan hambanya pada satu kedudukan atau makom, dan akan yaitu dilimpahi rahmat berupa hasil perbuatan ibadah. Kita baca hikamnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Min alamati iqamatil haqqi laka fi syai'i iqamatuhu iyyaka fihi ma'a husulin nataiji. Min alamati iqamatil haqqi laka fi syai' iqamatuhu iyyaka fihi ma'a husulin nataiji. Di antara tanda-tanda atau ciri-ciri bahwa Allah menempatkanmu, hai manusia yang sedang meniti jalan menuju ridhonya Allah atau wusul ilallah, di dalam satu perkara, yaitu Allah menjadikanmu mampu istiqomah di dalam melakukan yaitu wujud penghambaan, dan engkau bisa merasakan atau mendapatkan hasil yang diinginkan. Ini mudah-mudahan kita ini termasuk di antara yang dimaksud ini. Amin Allahumma. Indikasi tanda-tanda seseorang itu telah ditempatkan. Berarti itu kan ada kehendak yang menginginkan. Berarti bukan kita. Seseorang dikehendaki oleh Allah menempati satu makom atau kedudukan. Maka orang itu diberi rahmat, mampu untuk melanggengkan. Langgeng itu artinya kan yaitu istiqomah. Melanggengkan atau mengistiqomahkan satu amalan perbuatan atau ibadah, serta ia ditampakkan hasil yang dicari, dituju. Mengantarkan ini, panjen kita hikam niku kan sebaran kalamul hikmah. Ya saya baca itu 250 percikan kalam hikmah dari resapan pesan-pesan Quran dan hadis. Yang saya katakan dulu, makanya ada ahlul ilmi wal hikmah. Orang itu kalau sudah diberi rahmat ahlul ilmi, apa namanya ahlu itu ahli ilmu, maka yaitu belajar atau mempelajari ilmunya Allah itu oleh Allah diberikan kemudahan. Banyak loh orang itu ngaji ini rutin, tapi gak ngerti-ngerti ya. Tadi nek misalnya takoni, jenengan ku nderek pengajian ndak masjid itu rutin, rutin gak tahu gak melo aku. Tapi ya paham ngono? Enggak. Berarti orang ini belum diberi rahmat oleh Allah. Ya. Makanya yang lebih penting itu bukan ilmunya saja, paham tentang maksudnya. Makanya ada istilah tafahum la maklumat. Belajar itu yang penting paham, bukan cuma tahu. Kalau cuma tahu, banyak orang bisa membaca referensi literasi buku tapi gak ngerti karepe. Karena itu butuh sang pencerah, bahasa lainnya guru, yang bisa memberikan yaitu pencerahan.
Saya ulang kembali karena ini nanti kita perlu tahu. Di dalam semparan kalam hikmah-hikam atau pasal itu dulu nomor 2 kalau saya hafal bicara tentang makom. Manusia itu menurut kitab hikam dalam konteks makom atau kedudukan manusia di depan Allah itu dibedakan ada 2. Pertama namanya makom tajrid. Makom tajrid. Yang kedua disebut makom ghairu tajrid atau makom asbab. Dan kita ini tidak perlu berontak melawan kehendak Allah, itu tidak penting. Yang benar bagaimana sumele. Apa sumele? Pasrah. Makanya saya pernah mengatakan ya, bagaimana sih cirinya orang itu yang imannya baik, ibadahnya itu mapan atau ibadah yang sehat? Ada 3 labelisasi indikasi orang itu imannya bagus, ibadahnya mapan. Nomor 1 dilandasi taatillah. Apa perintah Gusti Allah itu disambut dengan taat. Bahasa Jawanya nurut. Atiullaha wa atiur rasul in kuntum mu'minin. Atiullaha wa atiur rasul la'allakum turhamun. Al-Qur'an itu macam ayat-ayat ketaatan itu kuat. Jadi al ibadah fi taatillah. Ibadah itu dasari taat. Orang taat itu tidak perlu menggunakan akal berlebih-lebihan. Diperintah yang nurut menaik gak angel-angel. Dikongkon sholat ya sholat, dikongkon jamaah ya jamaah, dikongkon menambah ilmu ngaji ya melok. Ngoten niku namanya orang taat itu. Tapi kalau di komplain, kayak apa sih melok ngaji subuh? Oleh apa sih ngono? Iki wong rewel iki. Makanya saya bilang, manusia itu kalau rewel maka nasibnya jadi rewel. Orang pinter itu tidak jamin hidupnya bahagia, tapi tetap jadilah belajar orang pinter. Sebab kalau cuma pinter tapi hatinya tidak sumele nang Gusti Allah, maka Allah mencabut kenikmatannya ilmu. Ilmunya akeh tapi hatinya goncang. Nggih, nomor 1 al ibadah fi taatillah. Ibadah didasari taat kepada. Yang nomor 2 al ibadah fi hubbillah. Ibadah itu didasari cinta dengan Allah, cinta dengan yang memerintah ibadah. Lah kalau sudah cinta maka hukumnya zaukiyah bukan akliyah. Perlu dibedakan ini. Gak kuwabe urusan urip iku dilebon utek. Utek gak muat. Ada sentuhan ibadah itu namanya zauk, cita rasa. Alat detektornya bukan akal tapi perasaan. Kan Allah itu membuat jasad, membuat pikiran atau akal, membuat perasaan. Wilayahnya beda-beda itu. Hikam ini banyak menyentuh dari rasa. Rasa tidak pernah bohong. Sudah sering saya terangkan. Yang nomor 3. Nah ini yang paling penting ya, ini juga harus paham. Ibadah yang mampu istiqomah, ya. Istimrariyah fi amaliyah, jadi berkelanjutan. Sekarang ngaji terus ngaji, ngaji terus ada kata terusnya itu. Sekarang sholat terus, makanya ambil saya di Al-Quran itu banyak pesan-pesan tersirat. Kalau kita belajar anatomi, belajar membedah, yaitu kandungan ayat Quran. Nah, ayat Quran itu menjadi pesan-pesan yang harus ditafakuri, dipikir. Ada yaitu ayat yang ini dulu menjadi tujuan ibadah common goal-nya, namanya la'allakum tattaqun. Apa itu contohnya di Quran? 1 bulan yang lalu, bulan Ramadan, sekarang kan masih bulan Syawal ya.
Saya mengingatkan berkali-kali, nek ngomong sing hati-hati. Tapi nek salah, gelem mau diperbaiki. Bulan Syawal itu bulan urutan nomor 10 di dalam urutan bulan Qamariyah tahun Hijriah. Bulan Ramadan itu bulan urutan ke-9. Nah, angka itu paling tertinggi sampai tak takoni. 9 apa 10? 9 apa 10? 9, 10 itu kembali 1 dengan 0. Itu lambang tauhid itu. Nah, bulan ke-10 itu sebutannya dalam syariat agama kita bulan Syawal. Syawal. Ada 3 kata perlu hati-hati ngomongnya. Ada Syawal, ada Zawal, ada Jawal. Apa bedanya? Syawal itu artinya meningkat atau ziyadah, bertambah. Meningkatkan apa, bertambah apa? Lah ini ngaji itu jadi ngerti. Yaitu meningkatnya amal, bertambahnya amal atau iman itu disebut Syawal. Biyen Ramadan suwargep melok jamaah. Sekarang gak Ramadan ya tetep. Nah, itu yang dimaksud tadi. Ibadah sehat setelah taat asal cinta itu istiqomah. Tapi saya ngaji subuh di mana-mana ya saya bisa membedakan Ramadan yang kemarin itu subuh itu jamaahnya munia. Jamaahnya wis gak usah ndak kono, ndak kene dhewe, ndak mugi-mugi dhewe. Kenapa kalau Ramadan kok begitu? Setelah Ramadannya sudah selesai kok kembali seperti lho iki wis kaya. Tadi Syawal itu meningkat bertambah apa kebaikannya, ketaatannya, rasa cintanya kepada Allah, kepada Rasul, kepada agama. Lah kalau nyebuti muni ini duduk Syawal tapi Zawal pakai za atau huruf Z kalau pertama sin ya. Artinya lenyap, hilang. Niki mawon seru. Jadi sesuatu yang pernah dibangun dengan begitu bagusnya semalam Ramadan, setelah Ramadan selesai maka bangunan ini roboh. Yaitu tidak bisa istiqomah. Al-istiqomah khairun min al-karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah atau kemuliaan. Lah nek Jawal dirubah maneh dadi ji. Tadi apa? Syawal, Zawal, sekarang Jawal. Kalau nyebutnya Jawal artinya ini. Apa ini? Apa ini? HP. Lu kata salah sebut bro. Nah, karena itu maka di bulan Syawal ini kita belajar membaca pesan-pesan dalam kitab Hikam, khususnya pada pasal 157 yang dikatakan tadi, di antara tanda-tanda indikasi seseorang itu ditempatkan sebagai hamba di dalam yaitu mendapatkan kemuliaan, bahasa agamanya karomah, yaitu ia terus-menerus berada dalam kemuliaan itu, terus-menerus dalam kemuliaan itu. Makanya ada ayat berbunyi begini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu pesannya kan dari Arman. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran merupakan yaitu petunjuk bagi orang-orang yang telah dilimpahi rahmat menjadi orang bertakwa. Bagaimana caranya tahu, caranya mengerti orang itu dilimpahi petunjuk menjadi orang bertakwa? Quran jawab lagi. Jadi pertanyaan dijawab-jawab sendiri. Allah yang bertanya, Allah yang menjawab. Allazina yu'minuna bil ghaibi
wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Struktur kalimat ayat Quran ini namanya membedah anatomi ayat. Jadi kak ilmu kedokteran membedah penyakit ngoten mau. Ayat Quran itu bisa dibedah supaya tafahum, menjadi ngerti. Ada 3 kalimat, ini kata kerja. Pertama yu'minuna, nomor 2 yuqimuna, nomor 3 yunfikuna. Kok corone ngaji yaiku ilmu nahwu, ini namanya fi'il mudhari, kata kerja, pekerjaan yang berlangsung dan terus menerus berlangsung sampai nengki. Orang bertakwa itu kebaikannya tidak berhenti, tapi terus. Hati-hati sama aja rumah sudah dadi wong api sporadis. Apa sporadis itu? Ya seperti tumbuhnya jamur menunggu ada musim hujan atau dihujani. Makanya ada ternak jamur, ya, ikut disirami anjing supaya tuh. Nah, sekarang pertama yu'minuna bil ghaibi. Orang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada yang gaib, terus menerus beriman. Imannya ajeg jeg dari bahasa pondok kula, ajeg jejeg. Ajeg yaiku lakune, jejeg yaiku atine. Jadi konsep hidup yang unggul itu yaitu falsafah Jawa ajeg jejeg. Ajeg lakune istiqomah fi amalia. Ngono lah. Makanya gak selalu harus pakai bahasa Arab, ndelok sing dihadapi. Kalau orang Jawa resapannya lebih gampang nerima pakai bahasa, tapi isinya itu Quran. Daripada bahasa Arab tapi gak ngerti karepe. Makanya paham niku penting. Ajeg jejeg. Ajeg lakune berarti ibadah amalnya terus istiqomah. Jejeg atine niki tujuan kita hikam nih. Jejegno keyakinan biar tidak gampang goyah oleng lebay. Monggo diraosaken. Sekarang kita ini sudah sampai pasal 157. Apakah keyakinan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada agama kita, agama Islam ini tambah kuat atau justru malah bergeser? Nah, niki penting niku. Kadang-kala mudanya agamanya ibadah barang tuweke ndelewer. Apa ndelewer? Oh no. Mudah semua sergep ngaji lho sampai golek panggonan pengajian ngalor ngidul mencari. Lah barek tuwek-tuwek lah kok wis ndok iringan omahe lho malah gak teko. Ah ngono karena apa itu? Berapa itu? Padahal Quran ini bilang tadi yu'minuna, orang yang beriman dan terus-menerus beriman. Terusannya mana? Wa yuqimuna sholata, orang yang mendirikan sholat dan terus-menerus mendirikan sholat. Lah sing nomor 3. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya, terus-menerus menginfakkan. Dadi wong dum-dum, wong berbagi, wong sedekah. Nek Ramadan cek gampange, sampai di mana ada masjid mesti ada orang sedekah makanan, macam-macam enggak. Lah, apakah itu diteruskan atau berhenti? Ayo, kerasa mboten? Misale niku kan enten buka Ustaz hubungane poso. Sekarang diwari. Apakah memberi itu harus berhubungan dengan yaitu formalitas ibadah ritual? Tak ceritane iki. Kalau ceritanya, makanya ngaji ku penting. Ojo beramal tanpa ilmu, itu namanya sia-sia. Kalau ini gak lucu, kalau ini ngeramut, ya pondok pesantren, ya panti asuhan. Jadi saya sejak dulu tuh memang senang begitu. Nah kapan hari? Ya insya Allah ya 4 hari dari ini Pak. Di dalam minggu ini ku enten orang, ya ini sekarang namanya pengantar makanan. GoFood ya. Niku datang ke pondok kula disuruh. Dia ini hanya sebagai apa ya?
sebagai kurir hanya mengantarkan yaitu makanan dan sebagian uang. Lah ngomongnya mboten kepanggih kula, kepanggih anak kula. Ini amanat, Mbak. Kata yang memberi makanan ini yaitu untuk anak yatim yang puasa. Anak yatim yang iki mboten Ramadan, iki wis awal iki. Iki contoh wong gak ngerti agama ya ngene iki lho. Kelihatannya benar tapi salah. Loh, maksudnya wong anak yatim akeh. Mungkin pas hari Senin, Senin Kamis puasa ada yang tidak. Tapi dia ngomong makanan ini untuk anak yatim yang puasa. Berarti yang tidak puasa tidak perlu katakan ini ngomong ini benar salah. Wong amal ae kok ate dipele-pele. Niat melepaskan namanya sedekah sudah los. Badi pangan arek sing poso, sing gak poso. Makanya kalau ada berbuka bersama dulu Ramadan itu nggak perlu kita batasi. Ini untuk orang yang puasa. Nek ngaji ini kisah kolek ya dadine yang ngene iki. Padahal perintahnya itu untuk sedekah, tidak perlu pakai. Ya Allah, kan iki lho tasawara. Lah anakku ya yo napa niki? Strimo nae, wis gak perlu. Engko gini, areke yatime bisa kabeh 10, sing poso mek 4, sing 6. Terus ya apa niki? Lho kula kok mboten diparingi. Lah kon kan gak poso. Goblok ditutupno yang ngene iki. Nggih sama di satu kota, saya tidak boleh menyebut. Karena pengurus masjidnya gak ngaji, akhirnya keliru. Ya untung Pak Bambang ngaji. Tetapi kalau waktu diceritani salah satu, yaitu jamaah kula nggih Ustaz, wong masjid itu kok di kotak-kotak. Ya apa ngono? Salat Jumat niku saf pertama khusus uang sing wis haji. Tadi sing daftar gak oleh, si daftar gak oleh. Apa maneh? Tadi pokoknya nyuwun sewu, wong sop pertama kopiannya mesti putih kabeh. Serbanan kabeh. Sampe rungaken. Wong ngoten niku pasti bener apa salah? Lah kebetulan enten salah satu masjid itu takmir masjidnya dan marbotnya gak kenal bupatinya. Ya sing saling bupati ini gak tahu ngide apa arek gak tahu. Akhirnya bupati ku melok sholat jamaah di masjid itu. Karena Pak Bupati ini nggak pakai kopiah celonoan, kemudian pakai yaitu pakaian biasa. Waktu datang dia sudah di depan, lalu melalui petugas, mohon maaf Pak, ini bukan tempatnya Bapak. Kira-kira sama ya? Oh iya, mundur Pak Bupati ini mundur. Itu kelompok wong sing sekarang ini banyak pencitraan agama. Ingat itu. Akhirnya bupatinya mundur. Bupati ini taat. Jumatan itu koyo awal. Malah warga sekitar situ malah tobolat kabeh. Makanya jangan yaitu menjustifikasi di depan Allah rakyat pejabat sama. Yang enggak sama itu nanti nilai orangnya di depan Allah. Akhirnya sop kedua ini gara-gara Pak Bupati nggak pakai apa kopiah, tidak pakai pakaian yang dengan yaitu uniform, yaitu model pakaiannya ibadah, tidak pakai pakaian misalnya baju koko atau apa. Akhirnya sampai Pak Bupati ini yaitu disuruh paling belakang, dekat dengan yaitu mohon maaf tempat wudu. Landok kuning ku enten
pegawai kabupaten. Ya berarti kan karyawan atau pegawainya Pak Bupati. Lu langsung kaget. Loh, Pak Bupati, kenapa kok di sini? Ya katanya saya tidak boleh di depan. Yang mengatakan siapa? Ini pegawai kabupaten. Mohon cerita singkat. Ya pokoknya saya tidak boleh yang di depan itu untuk khususul. Makanya ya enak gak enak. Tunggale ada pengajian ngoten lho, nek wis nek pengajian kan di masjid di luar merempong, yang depan itu biasanya dipakai kursi sing empuk-empuk. Terus belakangnya kursi plastik. Ono langsung tekong terus oh, jangan di sini, ini bukan tempatnya sampean, ini tempatnya Pak Kiai. Eten kata? Jangan di sini, ini tempatnya Pak RW. Pak RT. Hati-hati loh ngeramut masyarakat tuh. Oke, akhirnya apa? Akhirnya lapor ke Pak, mohon maaf, hari ini Pak Bupati kita sholat jamaah Jumat di sini. Loh, iya kan? Mana orangnya? Itu ada di akhirnya pengurus masjid malu. Malu. Nah, ini contoh pada mau apa sedekah arek yatim anak-anak syaratnya itu tadi. Arek yatim sing poso. Makanya kalau kita sudah niat sedekah, niat kata dia wa mimma razaqnahum yunfikun. Lepas saja. Malah kalau perlu memberi tapi yang diberi tidak tahu, gitu loh ya. Itu saking hati-hatinya menjaga hati supaya tidak riak. Mari kita baca syarah hikam. Bila Allah telah membuatmu mapan, dalam istilah hikam ada kata kemapanan spiritual, mapan. Mapan berkaitan dengan masalah posisi. Saya sama kulo ini sampai tinggali, sama kita tinggal kulo. Saya ini duduk di depan namanya dampar dan saya diberi kursi. Posisi duduk kalau ini mapan apa betul? Mapan betul? Mapan. Makanya orang tuh kalau hidupnya mapan berarti tidak kekurangan. Hati manusia itu kalau sudah mapan kata kita hikam, wis gak gampang goncang. Nah dikatakan apabila Allah telah membuatmu mapan, maka akan banyak buah yang engkau simpan. Kayaknya ini kalau ini senang bahasa yang bersifat sastra. Mapan, simpan. Kata akhirnya hurufnya apa? N. Quran banget. Yunfikun, yu'minun. Masya Allah. Quran itu yaitu puncaknya sastra. Tergantung sudut mana kita ini memahami Quran itu mukjizat. Dari yang namanya gramatikal bahasa, strukturnya bahasanya sangat indah. Makanya nggak bisa disaingi oleh manusia membuat ayat suci. Ingat dulu Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu. Ia yaitu sepertinya apa mendapatkan wahyu, tapi keliru wong yang duduk asli palsu. Istilah sekarang palsu itu diganti apa? KW. KW 1, KW 2, KW 3. Iku apa jenenge? Keramik. Dadi ana potongan iman kaya keramik. Pun. Panenlah setiap buah dari kedudukan spiritual yang engkau dapatkan. Kenapa begitu? Sebab banyak orang yang keadaannya ingin bertobat tetapi hatinya tidak bisa menetap dalam tobat. Itu namanya belum istiqomah. Banyak orang kepingin menjadi orang yang baik tapi hatinya tidak mau diajak terus menerus baik. Kata kuncinya adalah terus menerus. La khairun bila adim, kata Imam Ghazali. Bukanlah disebut kebaikan kalau tidak diteruskan. Bal sarrun khairun. Bahkan kejelekan itu dinilai baik bila adim kalau tidak diteruskan. Niki kata-kata hikmah Imam Ghazali. Sampeyan melok ngaji ku durung diarani apik nek gak iso melok terus.
Makanya melo belajar terus-menerus melo. Ikon dakwah saya itu ngaji terus ngaji. Niku di mana-mana saya kalau mengirimkan pesan singkat WA itu tak kayak ngaji terus ngaji sampai kita tidak diperkesenankan oleh Allah bisa ikut ngaji. Berarti mati. Banyak orang berusaha mencapai sabar tetapi nafsunya terus sesumbar. Kepingin dadi wong sing sabar tapi nafsunya bergejolak terus sumbar. Makane no wong titik-titik mamerno awake niku tandane ibadah gak keterima. Nek ngono aku wis kaison. Ngaji model diwur Pak Saiful iku wis kaison aku. Saya ngaji ini direkam dimasukkan YouTube. Ada sebagian orang mengkomplain saya. Tapi bagi saya biarkan anjing menggonggong. Terus ya jokono watu kok kafilah berbahaya. Katanya gini-gini ndak fokus. Kula niki menyampaikan hikam dan sarah hikam dari beberapa pensarah. Sampeyan sumerap sadurunge mriki wae kula ampun membuka yaitu 6 kitab sarah hikam. Lah, dadi omongan kula niku sok ngalor ngidul karena referensi literasinya banyak. Lah nek mek situk endil diwaca diulak-ulak iku jarene jamaah kula iku jenenge kaset diputer ulang. Maka dakwah tidak menarik niku karena materinya itu sudah sering disampaikan, metodenya masih tetap. Butuh inovasi-inovasi. Betul? Betul. Begitulah seterusnya dalam setiap tahapan spiritual itu ada jebakan ujian. Makane wong ku aja mamerno apike, sapa remene wis apik maneh. Ya segini ais jalani saja seraya bersandar hati minta pertolongan Allah ngoten. Sampai di wapi yo masalah tak doleku jamaah lu gak tau pedhot mel. Aja ngomong ngono kok malah tambahku keliru. Ya wis dongakno ae aku iso istiqomah. Ngono lho sing bener. Lah nek ngene sampeyan iki masalah tak sawang sak perumahan kok sagrak paling apik. Lah kon ket ngerti ta nek aku iki apik. Wajah-wajah ngeten iki wajah yang tertolak di depan Allah karena ada pencitraan. Nikmatilah manisnya buah perjalanan spiritualmu. Itu tanda bahwa Allah telah menerimamu hingga engkau dibukakan bagimu kebun kemurahan, kebun rahmat kasih sayang. Jangan bergeser agar buahnya tidak tercecer. Bahasa sastra itu. Jangan bergeser agar buahnya tidak tercecer. Yang namanya bergeser itu berubah. Asali sergep, mali males. Asalnya semangat tinggi menjadi Makanya kita itu ada muhasabatun nafsi. Uangku saben ape turu dikongkon evaluasi diri, ngomong ini wis merebahkan badannya di sandaran tidur. Iku ambek ngene, hari ini yang sudah saya lakukan apa? Kebaikanku ambek kekuranganku lebih banyak mana? Niku namanya muhasabah, evaluasi. Lah ya kepiyen kok ya pancet ya aku. Sing ngene gak ono tambahan sama sekali. Makanya ada dua, ada tambahan karunia, ada tambahan ujian. Manusia seringkali hanya mengintip yang satu, minta tambahan karunia, tidak mau ditambahi ujian. Jaluk waras, gak tahu diparani penyakit. Jaluk nyambet gawe, enak terus, bayarannya lancar, gak mau rugi. Itu keinginan nafsu itu. Paham? Nah, padahal di mana caranya Allah mengenalkan diri? Allah mengirimkan ujian soal. Soal itu ada dua, ada gampang diselesaikan, ada yang sulit.
Anak-anak sekolah termasuk mahasiswa, kalau dikasih dosennya soal sulit dan gampang, milih mana? Milih mana? Ini Pak dosen ini. Mesti wong ada yang gampang, kenapa diberi yang lagi nafsu mana ini? Alhamdulillah soalnya wangel lagi. Mikirin woman, kaisaon ngene aku. Itu saja resapan dari kemapanan batin spiritual orang. Makanya ada kisah, saya punya buku, yaitu perjalanan spiritual seorang sang kekasih Allah, Kanjeng Sunan Kalijaga Raden Syahid. Ngene iki perkara sampean nerima gak sakarep sampean. Yang pasti orang ini punya rekam jejak perjalanan hidup. Kanjeng Sunan Kalijaga itu kalau satu hari tidak mendapatkan cobaan atau ujian dari Allah, merasa hidupnya gagal. Jadi ia selalu menanti apa yang diinginkan Allah kepada saya. Orang cerdas itu menurut hikam, kalau bangun tidur itu mikirin ini saya cerdas. Hari ini apa kehendak Allah yang akan diberikan ke saya. Jadi Allahnya itu menginspirasi. Wong bodoh itu ngeten. Hari ini apa yang bisa saya lakukan? Niki mawon menggambarkan kemapanan batin atau spiritual. Nek wong hari ini apa yang bisa saya lakukan iku rumangsa iso. Nek ngene, hari ini rencananya Allah, kehendak Allah kepada saya apa? Iso ngrumangsani. Sampeyan rungaken ngaji iki kan niku, ini ngaji jeroan. Nek sampean kaya iso gawe program hidup, lalu mampu menjalani program, lalu sampean merasa sukses, sampean iki setengah pangeran. Di sini banyak orang tidak sadar. Bolehkah orang punya agenda program di dalam kehidupan? Boleh, siapa yang melarang? Tapi jangan paksakan kehendak pasti keturutan. Karena yang bisa nuruti kehendak itu bukan sampean. Siapa? Allah. Itu namanya tauhid. Wis gak apa-apa, Bu ya, ayo duwe rencana, muga-muga awak dhewe iki muga-muga diparingi barokah nyambet kae, umah iki ayo diroba cek rada gedhe, karena anake tambah gedhe, putune tambah. Ngene iki jenenge apa ngene? Rencana program. Seraya bersandar, mohon limpahan rahmat, muga-muga rezekine nang Allah dibarokahi. Jadi kita punya rencana, Allah yang menyelesaikan. Jangan dibalik. Lah saiki lak uang lak begetu ta. Apa begetu itu? Bahasa Sumbeng anjir macam-macam, bahasa Arab takabur. Bahasa budayanya macam-macam. Apa? Sampe sing apa? Uang iki mekedel, apa mekedel? Mekiti, begedut, congkak, walah macam-macam. Kalimat satunya cuma takabur. Wes. Jadi dikatakan dia Allah telah menerimamu, berarti Allah telah menempatkan kamu. Menerima apa? Hingga engkau dibukakan bagimu kebun kemurahannya. Bahasa apa? Analogi. Kebun kemurahan. Ibaratnya kula menjenengan gak melok nandur, lalu digawa ambek wong, ayo nang kebon. Iki lho kebon, isinya tanaman dan sudah berbuah. Silakan dinikmati. Gak melok nandur ikut panen. Ini orang yang spiritualitasnya mapan. Ayo belajar. Kebun kemurahan Allah itu adalah jagat semesta beserta isinya. Tinggal bagaimana engkau yaitu menjemputnya. Menjemput. Barang wis ana. Cuma ada orang gagal jemput. Misalnya ini, nuwun sewu nggih. Barangnya ada di Masjid Mukim-Mukim. Tetapi panjenengan menjemputnya kebablasan sampai tutup mriku. Makanya ada istilah yang namanya yang disebut ekstrim. Kalau dalam akidah namanya ghulu, yaitu berlebihan. Namanya ideologi teroris itu rata-rata dilandasi oleh namanya yaitu keyakinan atau akidah yang over. Maunya itu ngene lho, lapo kok sampe ngene. Sehingga
menciptakanlah agama itu serem itu medeni, kaku, sembahyang kok modeli koyo ono apa jenenge kok senam ngono. Masalah iki ape barisan ta ya. Kan itu yang niku wis nek ndok masjid. Sing paling enak ya nang Masjidil Haram, Masjid apa? Mau macam-macam orang itu tanda orang bisa membaca. Lah sing ndok ngene negara kita sendiri kadang-kadang lucu-lucu. Merasa paling sok sunnah, yang lain dikatakan lalu sing paling keterima aku, kon gak keterima, iki menungso gagal paham. Mari, nah sebelum masjid ini belajar. Ya berarti aku biar niku dalam sholat sih hanya syariat, hanya geruta-gerutu kewaku. Nah, sekarang mana? Soft, rapat, dan lurus. Secara syariat yang namanya badannya bermata. Tapi hakikatnya kan tidak itu. Lurus dan rapat. Sak lurus-luruse uang iku sembahyang jejer tetep gak lurus. Soalnya sikile uang gak podo. Ono sing dawa, ono sing zahir sudah tidak bisa disamakan. Apalagi makanya dibutuhkan dalam berhubungan namanya tasamu, saling menghormati dan menghargai. Kan nih, enten yang sholat niku nggih model sebarbar, sepokok isi penting. Lah tapi melok ngaji supaya nanti tahu ngene, wah nanti bae sing tak lakoni ben niku durung bener. Lagi aku malah ngerti, berarti ngertinya itu karena ngajinya itu. Nggih ya, macam-macam. Sekarang kan di viral ya, ono model sholat id sing apa sofe renggang dan modelnya wis sakarep-karepmu. Tapi kalau menjadi fitnah itu perlu di-rim. Makanya gumbul uang niku ukurane uang dudu awake dhewe. Kiai kok gumbul masyarakat, membaur. Merasa etnis, merasa yaitu suku tertinggi. Ini saya merasa jari hikam rumong. So, itu harus dihilangkan itu. Maka di panggonan ini gak sak terus. Berapa menit lagi ki dampar ki dipindah. Pak Saiful mulai asli kembali semula. Jangan mempertahankan ego terus menerus, karena itu menjadi hijab, nutupi batinmu dari melihat Allah. Apa itu? Suhudillah. Nah, di Syarah Hikam yang paling saya baca tadi bagaimana tanda-tandanya seseorang itu ditempatkan oleh Allah untuk mendapatkan karomah, kemuliaan, dan bisa merasakan buahnya karomah. Merasakan. Diterangkan dalam hikam, hasil yang diperoleh dari limpahan rahmat Allah memberikan makam atau kedudukan kepada seorang untuk bisa beribadah atau berbuat kebaikan secara langgeng istiqomah adalah yaitu adanya 3 indikasi tanda-tanda. Nomor 1, turunnya hidayah disertai kebangkitan jiwa. Mari direnung, turunnya hidayah disertai kebangkitan jiwa. Banyak orang itu mendapatkan hidayah tapi jiwanya tidak bisa bangkit. Monggo ono uang turun nang Allah ditangekno, tangi melek. Masjid mungkin wis tarhim atau sudah yaitu menyampaikan akan masuk waktu zuhur. Salat jamaah itu fadilahnya besar. Ya, dilimpahi petunjuk. Tapi jiwanya tidak bangkit, semangatnya melemah, ya melek tapi gak budal. Lapa melek ambek leyek ndelok ijab. Sampai renangkan ciri orang yang makom spiritualnya oleh Allah sudah dijadikan mapan. Lalu bagaimana tahunya ia ini bisa mapan istiqomah? Nomor 1 yaitu turunnya hidayah disertai bangkitnya jiwa. Nomor 2, meningginya tekad yang selalu disertai pencapaian hakikat. Masya Allah.
Uang menang semangat tok iku kurang sempurna. Enten wong semangat, tetapi dalam ibadahnya tidak bisa menyerap hakikat. Hikam ini kitab hakikat. Mbak menang sergem nih, sewergem, tapi gak ngerti. Nah, berobalah. Nomor 3. Sempurnanya makrifat disertai kokohnya keyakinan. Makanya salah satu tujuan hikam adalah menguatkan keyakinan. Jadi yang nomor 3 ini yaitu sempurnanya makrifat. Masya Allah. Makrifat itu apa? Wis pun terangno. Yaitu mengenal dan kenal kepada yang dikenal. Agama kita Islam itu di dalam salah satu kitab disebut Awwaluddin Ma'rifatullah. Pokok pangkal pertama kali orang itu memahami agama harus kenal dengan Allah. Wis ngaji kita mengenal pangeran, mengenalkan perbuatannya, namanya, sifatnya dan sebagainya ya. Mudah-mudahan selama waktu yang kurang kita ini pelan-pelan oleh Allah hati kita ini dijadikan memiliki nur pencerahan, bisa memahami pesan-pesan dari agama, termasuk pesan-pesan yang ada dalam kitab tasawuf, kitab al-hikam. Demikian semoga ilmunya Allah ini bermanfaat untuk kita semuanya. Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiq li amalan makbula wa habli rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha, astaghfir Rabbal baraya, astaghfirullah minal khata. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarin 'azim. Allahumma inna nas'aluka imanan da'imah wa nas'aluka qalban khashi'ah wa nas'aluka ilman nafi'ah wa nas'aluka yaqinan shadiqah wa nas'aluka dinan qayyimah wa nas'aluka al-afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukran alal afiyah wa nas'aluka ghina 'anil nas. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahlu walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.